خاطرتون هست که نیروب بخواد بفرسته نیروبی کنه. خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغم آتش بس دونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفت، اونا عقبش میکرد. لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. آنچه که در خلیج فارس و تنگه هرمز اتفاق میفته تنها دلیل و سببش اقدام نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. تا قبل از 28 فوریه تنگه هرمز و کل خلیج فارس و دریای عمان ایمن و امن بود. Selamat malam pemirsa, maju mundur buka tutup Selat Hormuz telah berubah menjadi saklar global yang dimainkan dengan penuh resiko. Sebentar dibuka memberi nafas bagi pasar dunia lalu ditutup kembali memicu alarm ketegangan yang makin tinggi. Ini bukan sekedar blokade di laut tapi bisa jadi kebuntuan total di meja diplomasi. Gencatan senjata tinggal hitungan jam dan kekuatan militer terus berbicara. Apakah ini tarik ulur strategi untuk mencari posisi tawar atau langkah pelan namun pasti menuju medan perang yang jauh lebih besar? Bersama saya Fitri Megantara, inilah top issue. Hormuz memanas, siap-siap perang besar. Dan pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini telah hadir narasumber di studio Metro TV, pakar hubungan internasional Presiden University, Bapak Teguh Reza Shah. Selamat malam Pak Reza. Selamat Apa malam. kabarnya malam hari ini Kabar Pak? baik, salam dari Bandung. Baik, terima kasih. Dan kita juga akan berdiskusi dengan Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah R. Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah, terima kasih telah hadir bersama kami di Metro TV. Dan juga kita akan berbincang bersama pakar strategi PPAU, Marsma TNI Purnawirawan, Agung Sasongko Jati. Selamat malam Pak Agung. Apa kabarnya malam hari ini Pak? Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Kita akan langsung berdiskusi. Saya akan mungkin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, ini menjelang lanjutan perundingan yang dijadwalkan kembali digelar pada Selasa 21 April di Islamabad, Pakistan. Kita lihat bagaimana kemudian manuver dari Amerika. Yang terbaru adalah ketika kemudian Amerika menyerang kapal dagang Iran MV Tosca. Dampaknya katanya Iran tidak akan datang pada saat perundingan nanti, dan media lokal juga melaporkan seperti itu bahwa Iran tidak akan hadir, terutama juga akibat blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran belum dicabut. Nah, ini menurut Anda masa depan perundingan yang seharusnya digelar besok tuh seperti apa? Pertama, saya masih percaya Iran itu bangsa yang waras, di mana peradaban dia sudah tua dan dia tahu persis bahwa yang dilakukan ini adalah meneruskan tradisi. Walaupun secara strategi Iran itu tahu persis Amerika Serikat itu nggak bisa dipercaya. Kalau ngomong pasti bohong, kalau terlibat dalam nanti kerjasama dia akan ingkar, dan kemudian pada saat nanti sama-sama menjajaki kerjasama dia akan menggunting dalam lipatan. Iran tahu persis itu, karena tradisinya memang Amerika Serikat begitu. Tahun 2018 pada saat perjanjian sedang dibuat Joint Comprehensive Plan of Action diganggu. Kemudian pada tahun 2020 tahun silam itu lewat perang 12 hari dia lakukan pemboman. Terakhir tanggal 28 kemarin Februari dilakukan itu. Jadi dalam bayangan Iran ini nggak bisa dipercaya, tapi bagaimanapun juga Iran harus memberikan image pada dunia kan bahwa dia adalah negara yang cinta damai dan dia ingin urusan ini selesai walaupun sangat susah. Dan secara teori memang Amerika Serikat begitu. Kalau kita merujuk kepada bukunya Sun Tzu, The Art of War, itu selalu membuat lawan itu bingung. Dia pikir dengan melakukan pemboman di wilayah Iran baru-baru ini di rumah sakit, kemudian melakukan pemboman
Yaman juga di Lebanon itu bisa menggoyahkannya. Tapi yang Amerika tidak sadar adalah Iran ini sedang menggali simpati dunia. Memang reputasi Amerika Serikat semakin turun di kawasan Timur Tengah. Kemudian di dalam negerinya juga masyarakat sudah mulai menghubungkan crown dengan clown. Kemudian segeralah itu impeachment, tapi kan belum terjadi karena Trump itu masih kuat ternyata. Dia banyak dapat dukungan dari American Israel Public Affairs Committee, juga dapat dukungan dari Military Industrial Complex, dapat dukungan dari multinational corporation. Jadi Trump ini ngejar waktu dia sebelum dia punya masalah dengan impeachment, sebelum rating dia menurun terus juga pada saat yang sama. Itu Netanyahu kan ratingnya juga sangat turun. Kalau kita cek koran dari Jerusalem Post ataupun Haaretz itu mengatakan kalau pemilu hari ini dilakukan, mereka nggak kursi Netanyahu itu makin sedikit. Dalam kondisi seperti ini Amerika Serikat ingin urusan itu cepat selesai karena itu dia mengancam, mengganggu konsentrasi. Sekarang tinggal Iran mau nggak datang, tapi tampaknya Iran kalau diminta baik-baik oleh panitianya, oleh Pakistan, oleh PBB, kemudian oleh teman-temannya di PBB seperti Rusia dan Cina, dia akan datang. Dan cuma nanti kita jangan kaget lagi gitu. Kalau Iran datang itu kan full team. Yang datang itu rata-rata S2, S3, punya pengalaman diplomatik, pengalaman kenegaraan. Sedangkan Amerika Serikat yang datangnya adalah loyalis Donald Trump. Jadi kesannya adalah memang perundingan itu hanya dibikin untuk image oleh Amerika Serikat, nanti ujung-ujungnya diganggu pula oleh Washington maupun juga diganggu pula oleh Tel Aviv. Oke, baik. Bergeser ke Mbak Aisyah, masih melihat bagaimana kemudian langkah dari Amerika mengenai blokade di Selat Hormuz yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan kemudian serangan ke kapal dagang Iran ini dinilai bagian dari upaya Washington nampaknya untuk meningkatkan ketegangan justru. Apakah ini juga memang strategi di Amerika untuk tetap berupaya memaksa Iran ini menyerah secara total seperti itu, Mbak Aisyah? Ya, kita lihat sekarang Amerika Serikat ini kan melakukan sebuah strategi yang namanya adalah coercive diplomacy. Dia berusaha untuk menekan Iran terus-menerus nih agar Iran ini mau kembali ke meja perundingan. Yang mana kita tahu selama ini kan Iran ini juga sudah bersedia untuk turun ya. Dan kita tahu bahwa kemarin perundingan pertama di Islamabad itu juga gagal karena sticking point-nya itu terlalu besar di antara kedua belah pihak. Nah sekarang Amerika Serikat ini berusaha untuk menaikkan leverage-nya. Dia tahu nih, dia unggul secara militer ya bahwa klaim dari mereka sudah bisa melumpuhkan sekitar 30-40% dari angkatan udara dan angkatan laut dari Iran. Ya, tetapi memang Amerika Serikat sadar kalau mereka ini sebenarnya sangat kurang di bidang strategik karena Iran ini dia menguasai tadi ya Selat Hormuz dengan menentukan protokol siapa saja yang boleh lewat dan siapa saja yang tidak boleh lewat. Dan ini kan membuat kemudian aliansi dari Amerika Serikat menjadi kesulitan karena ekonomi mereka itu kan terhambat dari sana ya. Dan kita tahu Iran yang tadinya menguasai sekitar 4% dari total perdagangan minyak dunia itu sekarang menguasai sekitar 20%. Nah, Amerika Serikat berharap dengan blokade ini sebenarnya ada dampak ekonomi yang besar yang didapatkan oleh Iran. Yang diincar apa? Yang diincar adalah daya tahan dan endurance Iran dalam menghadapi peperangan panjang. Karena Donald Trump tahu bahwa dia tidak bisa nih menang di dalam peperangan panjang. Negara yang selalu dirugikan di dalam protracted war itu selalu adalah negara demokrasi yang lebih besar. Karena apa? Konstituen politiknya nanti akan berteriak. Khususnya kalau perang ini bukan merupakan existential threat untuk mereka. Kan Iran sekarang rugi sekitar 435 juta US dollar per harinya. Kalau diakumulasi per bulannya itu sekitar 13 miliar US dollar. Itu kan angka yang sebenarnya sangat besar. Dan Iran memerlukan itu sebenarnya untuk bisa membiayai militer mereka ya, bisa membiayai masyarakat mereka. Nah, khususnya kerusakan pasca perang. Tetapi pertanyaannya, meskipun strategi ini dinilai sebagai sebuah strategi yang efektif untuk bisa melumpuhkan Iran secara ekonomi, pertanyaannya berapa lama ini strategi ini akan berhasil? Karena untuk blokade membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 6 bulan untuk itu fully take place gitu ya. Dan pertanyaannya adalah apakah Donald Trump punya waktu selama 6 bulan ya untuk menunggu hal tersebut dan memperbaiki citra Republikan sebelum pemilu selanjutnya nanti berlanjut. Nah, apa yang terjadi di Selat Hormuz, Pak Agung? Adu kuat Amerika Serikat dan Iran, adu tahan nampaknya. Siapa yang akan bertahan untuk menguasai Selat Hormuz, blokade yang dilakukan? Tahan dulu, tapi jawaban dari Pak Agung kita akan membahasnya di segmen berikutnya.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan kini kita akan mengamati peta dari Selat Hormuz bersama Pak Agung yang akan menjelaskan mengenai, karena salah satu kunci ataupun kata yang saat ini kemudian paling sering kita dengar adalah blokade, salah satunya adalah blokade Selat Hormuz. Nah, Pak Agung, dari peta apabila kita lihat pola saling blokade ini, Iran menekan choke point sementara armada Amerika ini menjaga dari luar radius. Nah, bisa dijelaskan seperti apa posisi masing-masing yang disebut blokade yang dilakukan oleh Iran, blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dampaknya seperti apa? Ini adalah negara Iran yang besar ini. Ini ada negara-negara negara-negara teluk lainnya dari Oman, ada Uni Emirat, Qatar, Bahrain, Kuwait dan Arab Saudi. Yang menurut kategorisasi semua adalah proksinya Amerika karena menyediakan tempat untuk pangkalan Amerika, menyediakan fasilitas dan bahkan pada awal perang mengizinkan Amerika menyerang melewati ruang udaranya. Oleh karena itu Iran menutup. Jadi serangan awal dari Amerika dan dari Israel itu adalah serangan ilegal karena tidak sesuai dengan aturan hukum internasional, sehingga Iran memutuskan untuk membalas memberikan pasal 51 dari piagam PBB, yaitu dengan menutup Selat Hormuz untuk Amerika dan kawan-kawan, yaitu negara-negara ini. Jadi balasan. Sekarang setelah itu Amerika melakukan tindakan lagi, yaitu dengan memblokade. Nah, blokade ini tindakan ilegal lagi karena yang dilakukan blokade oleh Iran adalah balasan pada orang yang menyerang. Nah, sekarang orang sudah membalas, dibalas lagi dengan blokade. Tapi masalahnya adalah blokadenya tidak mampu untuk berani dekat-dekat. Ini Teluk Oman, ini Laut Arab. Mereka pada jarak sekitar 200 mile atau 300 km dari pinggir Gulf Oman. Kenapa? Karena mereka takut dengan rudal pantai serta rudal jelajah atau rudal balistik. Sehingga mereka mengawal di jalur ke Bab el Mandeb sama jalur menuju ke India. Sehingga kapal-kapal yang dicegat itu berada di luar ini. Tidak ada yang di dekat di sini. Karena semua takut. Nah, setelah terjadi blokade tadinya dibuka dengan alasan kan sesuai dengan perjanjian kalau Lebanon berhenti dari gencatan senjata, dibuka untuk semua. Baik yang dari pihak yang mendukung Amerika juga dibebaskan, pihak yang dari Iran dibebaskan. Tetapi blokade Amerika bukan terima kasih, tapi Iran nggak boleh keluar. Karena Iran nggak boleh keluar, nggak boleh keluar gimana? Akhirnya dia tutup sekalian untuk semua. Akhirnya yang terjadi adalah kapal dari Iran namanya Tosca ya, itu ditahan di sini, kemudian dipaksa untuk berhenti. Nah, itu tindakan ilegal. Kenapa? Kapal-kapal itu tidak ada yang melanggar hukum. Kapal-kapal itu mengikuti aturan yang diatur oleh yang menguasai Selat Hormuz saat ini adalah Iran, kemudian keluar, diambil tindakan berupa tindakan ditembak dan segala macam. Iran bisa menembak di sini itu hanya tembakan peringatan kepada India. Di sini tembakannya malah melumpuhkan kapal, yaitu kapal Tosca itu. MV Tosca, ya. Nah, kemudian ditahan oleh kalau dari US Tripoli ya katanya ditahan, kemudian Apakah itu masuk kategori pembajakan apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap kapal dagang Iran? Ya, berdasarkan dari hukum internasional, tindakan dari negara yang melakukan agresi, kemudian habis itu dia orangnya membalas, dibalas lagi agresi, itu tindakan yang ini. Dan itu kategorinya bisa dibilang seperti piracy. Karena tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya loh, saya kan sudah blokade. Ya kalau kamu statusnya perang. Nah, sekarang di dalam ini dia dengan memblokade ini, dengan melakukan serangan itu dia sudah membatalkan ataupun merusak daripada kesepakatan. Karena dalam kesepakatan 10 poin yang disebutkan oleh Iran, salah satunya adalah tidak mengganggu sasaran, tidak mengganggu negara-negara yang ini. Jadi betul-betul membebaskan, jadi tidak ada hambatan atau sanksi. Nah, ini kan memberi sanksi dengan melarang kapal Iran keluar, itu kan sanksi. Padahal lagi mau berunding, malah sanksi diterapkan. Alasannya adalah untuk menghukum. Jadi Amerika sampai terakhir tidak menyadari bahwa dia sangat tergantung dengan ekonomi dari minyak yang keluar di sini. Dia tetap memberi tekanan, jadi tetap tidak melupakan bahwa posisinya sekarang sebetulnya sedang lemah, tetapi tetap memaksakan untuk Iran menurut. Ya, Iran tidak menurut, langsung aja dia balas, bahkan balasannya dia kirim drone untuk menyerang kapal-kapal di sini. Oke, apabila kita lihat kan yang dijadikan kemudian sorotan adalah Selat Hormuz, tapi kita lihat bagaimana kemudian kapal-kapal militer dari Amerika justru ditempatkan di jalur ataupun di area yang di luar zona resiko seperti itu ya, betul, Pak Agung. Apa maksud dari strategi yang dilakukan oleh Amerika ini? Apakah kemudian Amerika, padahal kan Amerika sendiri yang mengatakan
mengatakan bahwa Iran kekuatan militernya sudah dipangkas Kalau ataupun tadi dilemahkan. adalah secara hukum ini balas membalas, yang satu melanggar hukum, satu sesuai dengan hukum. Nah, tapi secara perang informasi pada saat terakhir mengatakan blokade, Trump mengatakan blokade, itu udah memberi kesan, wah ini kita kuat ya, kita bisa blokade. Habis itu Iran dengan membalas dengan saya buka blokadenya. Wah, Iran menunjukkan saya yang berkuasa, keluarlah kapal. Setelah itu Amerika mengatakan, wah tapi blokade untuk Iran saya tetap nggak boleh lewat. Dibalas lagi. Terus sama Iran langsung dia melakukan tindakan lah dengan melarang ada kapal India lewat dengan tembakan, wah tembakan, begitu tahu tembakan nggak keluar, yang terjadi kan loh bukannya lancar tapi malah terhambat. Nah, Trump mengeluarkan kalimat seperti ini, itu tindakan itu keterlaluan, berlebihan. Kan heran ya, negara yang menyerang Iran, bahkan membunuh presidennya, membunuh pimpinannya, membunuh banyak orang, bunuh banyak korban dengan ilegal, itu bisa mengatakan Iran itu berlebihan. Kan aneh kan? Sudah berlebihan. Habis itu ada kalimatnya lagi. Iran ini meres ya, memeras ya, blackmail ya. Loh, kalau seseorang menganggap memeras berarti kan posisinya lebih lemah sehingga bisa diperas. Biasanya orang berbuat kesalahan diperas, orang tidak bisa berdaya diperas kan. Jadi artinya apa? Itu secara tidak sadar bahwa sadarnya Presiden Trump mengatakan Iran lebih kuat sehingga dia yang diperas, merasa diperas. Itu statement. Dan yang tindakannya lagi apa? Langsung dia ngirim, oke, kita hari Senin kita akan berunding. Artinya apa? Wah, kalau ini ditutup beneran kan bahaya nih, nggak keluar, harga minyak naik, nanti inflasi nanti suku bunga obligasinya naik, begitu naik, bunga bank naik di Amerika, orang-orang pada resesi karena nggak bisa bayar angsuran, nggak bisa bayar macam-macam. Akhirnya nanti dia akan kemungkinan tidak terpilih lagi dalam pemilu setelah, maksudnya Republikan kalah, Partai Republik kalah, nanti kemungkinan dia di-impeach kalau dia Demokrat menguasai ini. Nah, jadi yang dikejar oleh Trump sekarang adalah bagaimana secepat mungkin ini mengalir dengan lancar, mungkin dalam sebulan atau 2 bulan bisa lancar, habis itu nanti ekonomi Amerika pulih lagi, dia aman dari impeach. Tapi kalau enggak ini, nah sekarang dia antara dia kelihatan hebat, kurang strong leader, dengan secepat mungkin selesai. Kalau dia adalah seorang politikus yang betul-betul ahli dan berarti harusnya dia gimana caranya ini cepat selesai. Tapi dia malah nambah-nambahin dengan ngancam-ngancam. Nah itu kan masalah. Baik, Pak Reza, menurut Anda kaitannya dengan hukum internasional dan aksi saling blokade yang dilakukan seperti apa? Ini benar-benar bertentangan dengan hukum internasional ya. Ini menciptakan keraguan, menciptakan ketakutan dan mengganggu sirkulasi energi dari Hormuz. Amerika Serikat tampaknya berpikir dia menang dalam jangka pendek ya. Tapi dalam jangka panjang dia hendaknya juga sadar bahwa semakin banyak negara-negara yang antipati pada dia. NATO semakin menyatu, kemudian NATO semakin menyatu untuk berbeda pendapat. Kemudian juga kita lihat baru-baru ini kan Inggris dan Perancis merencanakan sebuah konsorsium, tidak ada Amerika Serikat di situ. Kemudian juga kita perhatikan juga bahwa negara-negara yang tergantung juga pada ekspor dari Hormuz tersebut seperti Rusia dan China, kemudian juga Korea Selatan dan Jepang itu sudah mulai terganggu. Padahal Korea Selatan dan Jepang adalah negara di bawah binaan Amerika Serikat di Asia Timur. Jadi Amerika Serikat tampaknya ingin bermain cepat. Kalau Iran berpikir diplomasi itu ada suatu proses. Donald Trump sudah mengatakan akan mempelajari 10 items yang Iran ajukan. Tapi kan sekarang dia tolak lagi. Dia perluas isunya begitu. Misalnya perihal nuclear enrichment yang akan naik pelan-pelan ke atas, dikatakan tidak boleh, kemudian juga dikatakan 20 tahun Anda tidak boleh beraktivitas di situ. Jadi sekarang kelihatan Amerika Serikat ini benar-benar yang Sun Tzu bilang itu mengganggu jalannya suatu negosiasi tersebut. Dia ganggunya di Hormuz, dia ganggunya di luar Hormuz, dan juga dia ganggu di Lebanon. Amerika Serikat berpikir bahwa Iran itu akan goyah dalam konsistensinya. Tapi saya pikir menit-menit terakhir mungkin dia datang ke perundingan di Islamabad dan dia akan datang dengan full team dengan individu-individu yang sangat qualified seperti kita lihat pada pertemuan pertama beberapa minggu silam. Mbak Aisyah, dari segi strategi ataupun mungkin dari segi intelijen juga, apakah kemudian aksi saling blokade seperti ini bisa menjadi sebuah alat tawar yang kemudian akan memaksakan sebuah kesepakatan dalam perundingan yang dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 21 April seperti itu? Ya,
Di dalam perundingan ini kan seharusnya kita melihat adanya stalemate terlebih dahulu, di mana kedua belah pihak ini sudah lelah dari segi militer, ekonomi, politik, ya, persepsi gitu ya. Lalu kemudian kita lihat di sini kedua negara ini yang paling saat ini merasa lelah itu sebenarnya adalah Amerika Serikat. Karena tadi ya bukan hanya tekanan dari sisi internasional, tetapi juga dari sisi domestik. Adanya kenaikan harga yang luar biasa dari energi, lalu kemudian harga pangan gitu ya. Lalu kita bicara juga tentang oposisi ya yang saat ini semakin kuat gitu. Apalagi sekarang approval rate Trump itu hanya sekitar 35% saja dari masyarakat Amerika Serikat. Itu kan jumlah yang sebenarnya sangat rendah gitu. Sementara di sisi Iran ini kan menyadari bahwa konflik ini merupakan existential crisis untuk mereka. Dia selama apapun peperangannya, ini dia akan melakukan pertempuran sampai titik darah penghabisan. Karena kalau misalnya Iran menyerah, maka rezim mullah yang saat ini berkuasa di Iran itu akan hancur gitu ya. Nah, saya kira di sini Iran sempat melakukan pembukaan Selat Hormuz sebagai sebuah itikat baik untuk bisa menciptakan adanya trust building di antara kedua negara. Karena sebelumnya pernyataan Iran kan menyatakan bahwa kalau misalnya Amerika Serikat dan Israel menghentikan pertempuran di semua front-front yang ada di Timur Tengah, maka kemudian Iran akan memenuhi janjinya untuk bisa membuka Selat Hormuz, dan itu dilakukan oleh Iran. Tetapi permasalahannya setelah itu dilakukan kan AS malah tidak mau membuka blokade, yang mana tadi Pak Agung juga sudah menjelaskan bahwa ini sesuatu yang ilegal karena tujuannya bukan melindungi diri, bukan berdasarkan kemudian selektif kapal militer, tetapi ini menyasar ekonomi yang bertujuan untuk membuat masyarakat Iran kelaparan, gitu ya. Itu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya menarik ketika kita lihat di sini. Oke, baik, Mbak Aisyah, Pak Reza dan juga Pak Agung, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Agung, dengan melihat kondisi saat ini aksi saling blokade antara Amerika Serikat dan juga Iran, dilihat dari kekuatan yang dimiliki masing-masing, tidak hanya militer ataupun non-militer, ini siapa yang akan paling bertahan di tengah situasi seperti ini? Tujuan dari blokade satu adalah kalau Amerika tujuannya membuat Iran tidak bisa mengekspor minyaknya, tujuan dari Iran, kalau saya nggak bisa mengekspor minyak, yang lain juga tidak bisa. Nah, kalau yang lain tidak juga bisa, akan masalah pada harga minyak dunia. Tapi kalau nanti Iran nggak bisa lewat, harga minyak Iran. Namun sesungguhnya, mari kita lihat siapa yang lebih menderita. Jadi pada saat pada saat memulai perang, saya biasa menggunakan instrumen kekuatan nasional negara ya Amerika dan berhadapan. Diplomasi Amerika kuat sekali, informasional kuat sekali, semua media ngeliat Iran itu kurang baik, jelek, buruk, militer jelas kurang, dan ekonomi Amerika kuat, sanksi. Namun sebaliknya adalah pada saat setelah 5 minggu, diplomasi Amerika kayaknya sendirian dari dunia. Dia mau ngajak kemana gak ada yang mau ikut, ngajak kesini gak ada yang mau ikut, Trump marah-marah sendiri, malah berantem sama Paus ya, Pope ya, pada yang mulia Paus, berantem sama orang Itali, Permanenti Itali, berantem sama semua berantem lah. Temennya Israel pun juga kayaknya gak deket-deket juga sekarang. Diplomasi, udah rontok lah. Kemudian negara teluk pada nggak percaya sama dia, semua pada menjauh, pura-pura deket tapi nggak mau. Akhirnya sendirian, akhirnya dia terpaksa temenan cuma orang Pakistan tuh. Wah, yang ini kasatnya Pakistan sama Perdana Menteri oke deh. Jadi hanya bisa memfasilitasi Pakistan. Terus kemudian informasional. Informasi, ya kita tahu kalau tadinya media barat itu menggunakan ini, sekarang media barat sedikit lebih meskipun kadang-kadang agenda settingnya masih kurang fair, tapi sekarang udah media sosial membuat kelihatan terang bahwa kondisinya Amerika udah agak fair lah sekarang. Berarti Amerika turun, Iran naik. Nah, sekarang untuk militer. Dalam militernya nyatanya Iran gini aja lah, nggak usah ngelihat yang kemarin hancur. Intinya kapal Amerika di dalam peta itu nggak ada yang berani deket-deket dari jarak 300 km dari pantai Iran. Kemudian buat blokade kok nongkrong jauh sekali, nyegatin kapal di perjalanan di jalur pelayaran itu, nyegatnya di situ. Bayangin nyegat jauh. Akhirnya berarti tidak berani dekat. Begitu dekat pun diusir sama kapal kecil-kecil pergi itu, 2 kapal frigat itu. Nah, artinya secara militer pun dan Iran sudah ngancam juga. Meskipun Amerika ngancam, saya akan hancurkan nanti listriknya, saya akan hancurkan ininya, Trump segala macam. Tapi praktiknya nggak berani juga. Kenapa? Karena Iran akan balasnya menghancurkan desalinasinya negara-negara teluk itu. Negara-negara yang proksinya Amerika, karena mengizinkan pangkalannya di situ, take off dari situ, dan lewat di udaranya. Sekarang nggak berani semua, nggak akan mengizinkan lewat
Dan itu takut, kalau itu sampai dihancurkan, diselinasi, maka nggak sampai berapa hari rakyat itu semua ngungsi semua itu dari Uni Emirat. Nah, kemudian yang paling adalah ekonomi. Nah, ekonomi sekarang, mari tutup itu nggak bisa keluar, harga minyak naik, masyarakat di Amerika udah jerit. Saya nggak pakai perumahan di Amerika lah, di Indonesia aja. Di Amerika itu $3 jadi $4,5. Kalau harga diesel naik udah 2 kali lipat. Itu sama aja dengan kita, Pertamax yang 15.000 harganya berubah menjadi 25.000. Kemudian yang diesel yang 15.000 menjadi 30.000. Itu bayangkan tuh betapa ributnya di Amerika itu sudah ribut jadi masalah itu. Karena menaikkan semua harga-harga naik, di Walmart naik, semua naik. Itu sudah ribut, ngeluh ini sudah, mari di-impeach nih presidennya. Nah, sekarang bagaimana rakyat Amerika sekarang mengeluh kan? Rakyat Iran gimana? Rakyat Iran itu dengan harga Rp200.000 sebulan dia udah listriknya kebayar, gasnya kebayar, airnya kebayar, kemudian bensinnya kebayar, kemudian makannya juga kebayar. Dengan 200.000 saja mereka sudah bisa makan dan semua. Apalagi kalau mereka bersama-sama satu rumah, karena semua mendapatkan bantuan sosial dari pemerintahnya dengan ada pembagiannya. Kemudian sekolahnya gratis, kesehatan gratis segala macam. Nggak ada yang perlu dikeluhkan sama rakyat Iran. Sekarang berarti kok dia bisa tahan? Ada pejabat Iran, kami sanggup begini 6 bulan lamanya. Artinya dia punya persediaan devisa cukup untuk 6 bulan, seperti itu masyarakatnya nggak masalah. Amerika bisa nggak 1 bulan saja dengan bahan bakar naik seperti itu? Nah, sekarang pertanyaan tadi ditanya ke saya, siapa yang kuat-kuatan? Kita bisa jawab sendiri. Ya kita tahu siapa yang lebih kuat kan. Itu aja. Baik. Pak Reza, ini tadi mengenai fase blokade ini, mana yang lebih memungkinkan sih sebetulnya? Apakah ini potensinya menjadi serangan atau perundingan, Pak Reza? Tadi Pak Agung bagus sekali menjelaskan lewat konsepsi DIME ya Pak ya, diplomasi, informational, military dan ekonomi. Memang jangka pendek Amerika Serikat unggul, Amerika Serikat bikin takut. Jangka pendek ya Pak? Jangka pendek. Untuk jangka panjang Amerika Serikat akan menggerogoti dirinya sendiri. Kemudian ya impeachment akan semakin keluar, kemudian reputasi dia menurun. Yang kita perlu dalami sekarang, Iran ini sanggup bertahan lama. Dia sudah berkatakan, saya sudah bertahan 4.500 tahun, selama itu kurang waktu itu Anda belum terdengar. Jadi itu peta yang sangat bagus dari Pak Agung tadi itu. Yang kita belum lihat adalah di bawah peta itu ada kota-kota penuh peluru kendali loh itu. Kota-kota yang statusnya itu siaga militer. Dan dari kota-kota itu bisa mendadak keluar peluru kendali, tank, kemudian perangkat-perangkat sinyal telekom yang luar biasa. Dan Iran masih menunggu, dia belum keluarkan senjatanya yang pamungkas, yang Pak Putin katakan itu, ya Putin pernah katakan loh, Iran punya sesuatu yang bisa mengagetkan dunia. Dan itu bisa dia mengerti statement Pak Agung tadi, kapal-kapal Amerika itu keluar dari jalur 200 mil, takut. Dan untuk itu saya bisa bayangkan Iran itu memang mengkombinasikan diplomasi akan berjalan, kekuatan militer dia itu misterius. Dan ini kekuatan tersendiri dari Iran. Nah Mbak Isya, dengan posisi saling blokade seperti ini, menurut Anda apakah ini akan menahan perang terbuka atau mempercepat eskalasi di tengah kemudian perundingan yang akan ataupun memang akan dijadwalkan digelar dan gencatan senjata yang akan segera berakhir? Sekarang nih Selat Hormuz menjadi salah satu wilayah di dunia yang paling terkenal ya. Dan kita lihat sebenarnya semuanya itu nggak lepas dari kegiatan dan operasi militer yang terjadi di sana. Nah tetapi kalau pertanyaannya apakah ini bisa kemudian membuat eskalasinya lebih tinggi, jawabannya jelas iya. Gitu ya. Padahal sekarang yang dibutuhkan oleh negara-negara untuk melakukan dan maju ke meja perundingan ini kan sebenarnya adalah deeskalasi terlebih dahulu, gencatan senjatanya diperpanjang ya, lalu kemudian ini confidence building measure juga merupakan hal yang kritikal atau tadi ya membentuk sebuah sharing informasi dan kemudian membangun kepercayaan di antara kedua belah negara. Di perundingan pertama sulit banget nih membangun kepercayaan antara Amerika Serikat dan Iran. Betul, karena di perundingan pertama itu baru 3 hari ceasefire sudah diseret ke meja perundingan kedua belah pihak. Sekarang kita tahu ya baru berapa hari ini selesai, 14 hari, lalu kemudian ada jeda waktu sekitar seminggu lagi ini disuruh untuk kembali berunding dengan kondisi dua-duanya sama-sama menerapkan yang namanya maximalist approach. Jadi tidak ada nih pihak yang ingin mengalah, apalagi mereka jelas red line-nya di mana di antara kedua belah pihak ini. Nah saya kira sebenarnya di sini juga menarik ya, ini masalah blokade ini juga kita tidak tahu ini, kita tahu ya bahwa ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya memang secara political will di Amerika Serikat
ini mengizinkan terus untuk dilangsungkan. Karena Amerika Serikat sekarang dia kehabisan uang gitu ya. Kita tahu bahwa Donald Trump sudah meminta dan mengajukan penambahan dana untuk bisa melanjutkan peperangan di Iran kepada Kongresnya. Tetapi kalau misalnya seandainya ini dananya tidak disetujui, apalagi Amerika Serikat ini kan mengandalkan sebenarnya kalau dalam piramida cost of war itu adalah serangan udara dan serangan laut, dan dua aspek itu paling mahal di dalam peperangan gitu ya. Kemungkinan besar mereka akan mengalami tadi ya kesulitan untuk bisa melakukan operasi. Apalagi tadi ada imperial overstretch di mana kemudian teknologi-teknologi Amerika Serikat baik itu di Korea Selatan ataupun bahkan sekarang yang kita dengar Patriot System yang ada di Polandia itu mau ditarik juga ke Middle East. Jadi sebenarnya Amerika Serikat sekarang mulai running thin. Meskipun tadi ya kita tahu bahwa Amerika Serikat mengklaim bahwa dia unggul secara taktis, lalu kemudian dia juga kemudian memiliki air superiority yang sekarang di-challenge juga ya oleh Iran gitu. Dan kemudian sekarang base-base di Amerika Serikat ini kan ada 13 yang major ya, dan hampir semuanya sekarang sudah unoperational lagi gitu. Kita lihat di sisi lain Iran ini sebenarnya dia belum mengeluarkan ya senjata-senjata terbaik ya, termasuk misalnya angkatan daratnya ini masih sangat fresh di Iran ya. Lalu kemudian kita tahu tadi coastal defense system, termasuk diantaranya di dalam pulau ini sebenarnya, di dalam selat ini ada namanya Pulau Qasim, di mana di situ adalah Iran menempatkan banyak sekali kemudian misil-misil dan peluru kendali untuk bisa menyasar kapal-kapal yang nanti akan melalui Selat Hormuz atau bahkan kemudian sampai di mulut ya Teluk Qatar gitu. Oke, baik. Artinya masih banyak kemungkinan yang terjadi, tapi kita harapkan perundingan akan tetap dilakukan, kedua negara bisa hadir dan duduk di meja perundingan, dan kita harapkan ada kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang lumayan panjang ini ya, dan memberikan dampak yang luar biasa kepada global. Baik, terima kasih Pak Reza, Mbak Aisyah, dan juga Pak Agung telah berbincang pada malam hari ini. Dan pemirsa, di Selat Hormuz kini berlaku satu hukum tak tertulis. Jika dibuka belum tentu aman, jika ditutup pasti jadi ancaman. Semoga bara ini tidak membesar karena yang berguncang bukan hanya kawasan tapi seluruh tatanan dunia. Saya Fitri Madiantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.